Ternyata New Aerox 155 segera meluncur di tanah air. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana tanah air, kita akan sedikit flashback tentang penampakan spacesuit sosok yang diduga sebagai Aerox 155 atau yang di Vietnam disebut sebagai NVIC 155. Di masa lalu, IB sudah share kesampaian video tentang sosok yang diduga sebagai New NVIC 155 yang nongol di Vietnam. Jadi, spacesuit tersebut terlihat bahwa perombakan yang dilakukan oleh Yamaha itu di bagian depan. Namun, banyak juga yang mengatakan bahwa ini spacesuit sebenarnya bukan Aerox Taiwan, ini adalah versi custom. Netizen bebas mengatakan mau dia mengatakan itu bukan atau mengatakan itu versi custom, tapi yang pasti IB kan punya telik sandi dari Vietnam. Jadi telik sandi ini sebut saja Nguyen, Cak Nguyen. Jadi berkat Cak Nguyen juga IB mendapatkan beberapa poin penting, di mana ada 2 poin yang disebut oleh Cak Nguyen ke Iwan Benaran. Yang pertama, Yamaha Vietnam sudah menyiapkan 2 produk. Yang pertama adalah New Exciter 155, bebek Super ME King kita nyebutnya di sini. Motor bebek tersebut sudah sangat siap juga dilempar ke pasar, namun disinyalir sedang dipending oleh Yamaha. Jadi kemungkinan besar akan dirilis di awal tahun 2021. Itu untuk yang bebek supernya. Sementara untuk yang paling hot adalah NVIC 155. Jadi menurut Cak Nguyen, NVIC 155 yang kita sebut sebagai Aerox 155 facelift 2021 ini yang juga nongol di spacesuit kemungkinan besar akan dirilis oleh Yamaha Vietnam pada tanggal 2 November 2020. Susah loh kalau kita ngomongin tanggal, itu berarti kan aksesnya orang atau telik sandi yang kita sebut Cak Nguyen ini memang luar biasa di Vietnam. Pertanyaannya, lah itu kan neng Vietnam Cak Iwan, terus gimana dengan Indonesia? Tenang, IBB juga sempat mikir ke sana, bukan sempat sih, memang IB kepikiran, kok di Vietnam sudah jelas kayak gitu, di tanah air adem ayem ya? Oke, jadi Cak, jujur Cak, memang kalau mengenai informasi di tanah air itu sangat ketat sekarang. Jadi Yamaha nggak seperti zaman dulu, pabrikan garbu tala nggak seperti era lama di mana mereka mengumbar spacesuit sebelum produk dirilis di pasar. Ini terjadi mungkin recently 3 tahun ke belakang, ya mungkin strategi dari Yamaha demikian, mereka memproteksi atau entahlah, ini nggak tahu, atau mungkin untuk proses daripada tes jalanan, uji jalanan itu menggunakan kamuflase, kita nggak tahu Cak, karena seperti kita tahu bahwa X-Rite pun merilis, atau X-Rite pun meluncur tanpa ada spacesuit, dan itu surprise banget buat Iwan Benaran. Kita tahu bahwa sejak dulu Yamaha selalu getol dengan uji jalanan dan spacesuit di jalanan pula. Tapi sekarang sejak X-Rite itu nyaris nggak ada. Nyaris bener-bener nggak pernah tembus. Nggak tahu deh apakah memang motor tes ini sekarang diganti casingnya sementara ya untuk menyamarkan di jalanan, IB nggak tahu. Tapi yang pasti IBB hanya mendapatkan testimoni di beberapa tempat seperti di Cirebon, Indramayu, kemudian tempat-tempat pantura yang biasanya digunakan oleh para tester Yamaha. Jadi seperti yang sampean tahu ya, IBB bisa kesampaian semuanya bahwa sebelum produk rilis itu pabrikan biasanya melakukan tes uji jalanan selama berbulan-bulan. Biasanya motor baru yang akan dirilis ke pasar ini diuji sampai 30.000 km. Dari sana nanti para tester melakukan pendataan, evaluasi Cak. Bagaimana kondisi engine, bagaimana dengan baut-baut casing, bagaimana dengan elektroniknya, itu semuanya nanti direview. Ya, apakah ada kelemahan, apakah ada problem? Kalau ada problem, mereka akan melakukan revisi atau melakukan perbaikan sehingga produk yang akan diisi pasar benar-benar sudah siap pada kondisi fit 100%. Itu umumnya. Dan dilakukan oleh pabrikan yang selama ini di luar ya. Jadi tesnya di jalan itu adalah Yamaha, Suzuki, Kawasaki, pabrikan Jepang kita ngomongnya ya. Contohnya itu rata-rata mereka menggunakan jalanan sesungguhnya. Kecuali Honda. Kalau Honda memang mereka memiliki sirkuit internal, Cak. Sirkuit yang sangat privat. Sirkuit yang tidak ada satupun orang boleh akses di luar orang yang punya otoritas. Jadi, Cak, Honda ini memiliki sirkuit yang
dikelilingi tembok tinggi ya. Jadi sangat sulit bagi sampean untuk melihat ke dalam karena temboknya juga diproteksi dengan kawat-kawat berduri. Wah, koyo bener-bener kayak militer itu, Cak. Ya memang itu harus dilakukan karena ini rahasia ini kan rahasia strategi atau rahasia produk itu sangat dijaga oleh pabrikan ya. Jadi Honda tidak demikian. Jadi Honda itu tidak sama dengan pabrikan yang disebutkan sebelumnya karena Honda memiliki simulasi sirkuit internal. Di dalamnya ada turunan, ada gravel, ada juga bumpy, ya kan, bumpy datarannya yang bumpy, kemudian ada juga tanjakan, turunan, semuanya lengkap. Jadi mereka tidak uji jalanan di luar. Ibu nggak tahu apa alasannya, tapi rumornya pertama memang mereka punya fasilitas, yang kedua mereka ingin menjaga dari safety. Ya, jadi karena kan test rider kan memiliki potensi kecelakaan di jalanan, mereka nggak mau seperti itu yang lebih dengar nggak tahu. Oke, jadi kembali lagi kepada Yamaha bahwa sejauh ini tidak ada satupun spacesuit yang nongol mengenai New Aerox 155 nongol atau muncul di tanah air. Ya, sampai detik ini pun tidak satupun blogger mampu atau blogger pernah nge-share mengenai sosok dari New Aerox 155 facelift 2021 kecuali yang nongol di Vietnam itu aja. Cukup ketat ya, jadi cukup ketat artinya tidak banyak yang bisa share ke sampean semuanya. Hingga per video ini IWB bisa katakan bahwa progresnya atau indikasinya atau perkembangannya membuat IWB kaget, Kang Mas, surprise dan terkejut. Kenapa? Karena sudah begitu klimaks, ternyata sudah sangat dekat peluncurannya, Cak. Peluncurannya itu IWB mencium ada pergerakan peluncuran yang sudah sangat serius, sudah sangat dekat. Dan ini selaras dengan yang terjadi di Vietnam. Karena menurut menurut terawangan atau isu yang beredar dari Vietnam pun mengatakan kemungkinan besar Indonesia pun akan meluncurkan di hari yang sama dengan Vietnam. Tuh kan, sebenarnya nggak mengejutkan, Cak. Karena ada mungkin karena COVID atau pandemi ini membuat pabrikan memiliki strategi untuk merilis secara virtual. Nanti rilisnya secara virtual ya. Walaupun kan di Vietnam pun sama sepertinya. Itu berbarengan. Jadi ini juga berbarengan di ASEAN, artinya Vietnam rilis, seharusnya Indonesia juga rilis. Dan ini pun, indikasi ini pun IWB tangkap di tanah air, dan IWB beranikan di video ini bahwa IWB mencium, bahwasanya mencium adanya pergerakan yang mengarah pada peluncuran New Aerox 155 di awal November, ya. Kalau tanggalnya, ya sampai simpulkan saja sendiri. Kalau tanggal dari IWB sudah mention di Vietnam tanggal berapa, ya sampai tahu kan. Jadi, Ibu cukup yakin bahwa di tanah air pun demikian. Oke, jadi itu yang paling penting. Nomor satu. Yang kedua, piye dengan desain Cak Iwan? Oke, desain sebenarnya sampai sudah tahu. Ya, dari spacesuit dan banyak juga komentar miring mengenai spacesuit yang dikatakan yang kurang elok, kok malah hancur, kok malah A, B, C, D. Dan mayoritas mengatakan bahwa new design kok malah kemunduran. Cak, Ibu tekankan sama semuanya, jangan menyimpulkan dari gambar terlebih dahulu. Oke? Jadi jangan langsung melakukan justifikasi prematur bahwa produk itu kok makin jelek. Karena kenapa? Soalnya setelah IWB terawang, ya kan, IWB pantengin, pelototin, ya kan, dari depan, samping, belakang, jebule keren, Cak. Loh, sampai bingung toh, ya jebule keren. Memang desain soal selera. Tapi IWB bisa katakan bahwa New Aerox 155 terbaru facelift nanti tidaklah seburuk di gambar itu. Apakah artinya gambar itu versi desain atau versi custom atau versi modifikasi? Enggak juga. Memang itu Aerox 155. Tapi angle gambarnya yang kurang cakep lah menurut IWB. Ya, ini sih opini pribadi. Ya, apakah nanti sampai setuju atau enggak? Ya, diserahkan ke sampean semuanya. Karena selera, sekali lagi, desain selera. Tapi yang jelas ya, dari opini sementara, ya, dari terawangan sementara, memang New Aerox 155 yang terbaru ini, yang pertama, itu tetap kekar dan padat. Jadi kita nggak bisa samakan dengan Vario, Cak. Beda konsep dan karakter. Vario kan walaupun dia bertekuk-tekuk, ya, banyak lancip-lancip, tapi kan ada feel namanya slimnya. Tapi kalau yang Aerox ini masih tetap keker lah kayak yang Aerox sekarang. Terus yang kedua mengenai lampu depan. Headlampnya banyak yang mengkritik. Memang dari gambar terlihat begitu amat. Banyak mengatakan kok mirip Vario. Oke, nggak apa-apa, Cak. Tapi kalau menurut pribadi, sebenarnya kalau kita tarik garis ke belakang, entah kenapa IWB seperti teringat dengan headlampnya dari old R25. Jadi R25 yang lama. Jadi rada ngumpet kalau kita lihat dari samping, Cak. Bentuknya begitu. Jadi ya entahlah apakah sampai nyebut Vario atau enggak, tapi yang pasti bukan sepertinya ya. Yang pasti menurut pribadi enggak gitu-gitu amat. Jadi cakep sih, tetap
harmoni lah menurut IWB. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan DRL-nya? Kok DRL-nya kayak Honda banget sih, Cak Iwan? Memang, Cak, DRL-nya kan ditarik ke atas. Itu adalah identitas Honda yang sudah cukup lama digunakan oleh mereka hampir pada semua motor-motor barunya seperti Vario, kemudian juga PCX, kemudian juga ya ADV, walaupun beda shape-nya, beda dimensi, tapi rata-rata demikian. Namun, kalau untuk yang New Aerox ini, dari terawangan pribadi sekali lagi, itu beda pendekatan. Maksudnya piye? Oke, jadi kalau sama lihat kan, Honda rata-rata kan alisnya ditarik ke atas semuanya, jadi nyambung, Cak, dari bawah ke atas. Bener nggak? Dari bawah ke atas nyambung, kiri kanan demikian. Tapi kalau untuk New Aerox 155 ini, New Aerox ini enggak. Maksudnya? Jadi, Cak, jika tidak salah menerawang, sekali lagi, namanya juga terawangan, Cak, samar-samar, nggak jelas, ya kan, menggunakan ilmu telepati, boso nih telepati, itu daerahnya tuh dipisah. Jadi, dia nggak langsung nyambung ke atas, tapi di tengahnya itu mati, ya, jadi semacam kayak ada titik dimensi, ada titik space yang dia mati, baru dia nyambung lagi. Jadi kalau kita lihat dari depan itu ada 4 titik DRL. 4 garis lah, shred, putus, shred, gitu. Nah, itu sementara ya. Mohon maaf kalau mungkin nanti salah, minta maaf, namanya juga terawangan. Ya, mohon maaf sekali lagi, namanya juga terawangan. Jadi kalau ada salahnya, mohon maaf. Namanya juga terawangan. Sekali lagi, terawangan itu akurasinya tidak bisa dipegang 100%. Tapi monggo ditampung saja. Kalau akurat, alhamdulillah. Terus yang kedua mengenai speedometer. Speedometer fix, pastikan berubah. Walaupun secara display masih tetap menganut model negatif LCD, tapi displaynya beda ya, shape-nya maksudnya. Jadi dia tetap illumination-nya biru, negatif LCD, tapi shape-nya beda, bukan, dia lebih kecil ya shape-nya. Kemudian dia nggak bujur sangkar, shape-nya agak sedikit ya keren lah, menurut gue keren lah. Sama lihat aja. Dan yang paling kelihatan lagi adalah bagian stop lamp belakang. Stop lamp-nya lebih sipit, Cak, fix lebih sipit. Jadi nggak selebar sekarang. Menurut IBB sih lebih keren. Ya, tapi nggak tahu, namanya selera ya. Nanti IBB bilang keren, sampai bilang nggak keren. Jadi sekali lagi semuanya hanya penjabaran, dan yang jelas fiturnya juga bertambah, Cak. Nanti Aerox 155 sudah dibekali dengan connected. Jadi Y-Connect. Jadi nanti namanya kemungkinan besar Aerox 155 connected. Oke? Dan dari terawangan sekali lagi juga sepertinya IBB menangkap bahwa nanti akan hilang untuk versi R-nya. Jadi kemungkinan besar untuk generasi terbaru Aerox hanya ada versi standar dan versi yang tertinggi, atau yang versi S kalau nggak salah ya. Bener nggak? Dan untuk versi S ini kemungkinan besar hanya ada 2 warna, sementara yang versi standar ada 4 warna. Jadi lebih banyak pilihan yang versi standar. Iki terawangannya Kang Bro, nyun sewu kalau memang salah ya. Jadi IBB haturkan terima kasih buat Telik Sandi yang di Vietnam yang luar biasa, benar-benar membantu banget buat pembenaran, walaupun mungkin akurasinya belum tentu akurat ya. Tapi IBB tetap sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para Telik Sandi dan juga terawangan-terawangan ataupun para supporter dari Iwan Pembenaran yang luar biasa. IBB akan tetap memberikan yang terbaik buat sampean semuanya. IBB akan ulas mengenai Aerox ini ya. Jadi itu sih, Cak, sekilas mengenai Aerox 155 terbaru versi 2021. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kata ya, mohon maaf kalau nggak akurat mungkin, Cak, ya, nama juga terawangan ya. Monggo ditampung saja. Jadi yang pertama adalah peluncuran ya. Please prepare yourself, early of November could be launch ya. Serentak dengan Vietnam, could be launch. Could be, jadi bisa jadi, tapi juga nggak tahu, namanya juga terawangan. And yang kedua, desain fix bener seperti spacesuit, tapi dia lebih ganteng lah kato lagi. Kalau kita lihat dari depan, samping, belakang itu harmoni dan lebih keren. Ya mungkin itu sih sekilas. IB nggak akan bisa jabarkan semuanya, ya nggak akan seru lah, Cak. Nanti kalau semua IB beberin ke sampean semua, waduh, si ngono peluncuran malah nggak afdol nanti ya toh. Jangan pantengin selalu YouTube Pembenaran, karena IBB akan memberikan yang terbaik buat sampean semuanya, update motor baru ataupun review motor supaya sampean kerasan di YouTube Pembenaran. Oke? Jadi ngono wae, Cak, wis terlalu banyak informasi ya, celotehan yang gak jelas dari Iwan Pembenaran. Matur nuwun sampean selalu setia mantengin blog ini. Vlog. Dan jangan lupa, Cak, sampean kalau ingin update informasi yang sangat update, tidak hanya di video, karena IBB memiliki blog iwanbanaran.com. Di sana semua bocoran produk, semua review produk itu ada tertuang di sana.
lebih lengkap dibandingkan dengan YouTube yang harus meracik video kan kadang-kadang waktunya Iya toh. Jadi ngono Kang Bro ya. Sekilas mengenai celotehan di Banaran hari ini, sekilas mengenai terawangan, ajan lampah lumpuh, ya serajiwa, Brahma Kumbara Sembara. Matur nuwun sekali lagi ya, jangan lupa sampai like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampai sholat lima waktu karena itu yang paling penting Matur nuwun sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jos gandos.